Dari rakyat bersuara, tadi panjang lebar disampaikan oleh aktor film Dirty Vote, Bung Ferry Amsari ya, yang membongkar hasil penelitian. Sebenarnya bukan film sih, lepatnya penelitian lah. Hasil Oke, cuma presentator tapi disebut aktor film Dirty Vote. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Bung Babe Haikal. Yang saya ingin sampaikan adalah pertama gini, sebenarnya ada ucapan terima kasih dari kami kepada film Dirty Vote. Believe it or not, Dirty Vote menambah jumlah persentase. Awalnya presentasi apa, Pak Prabowo? Iya dong. Oh ya? Awalnya. Dari mana datanya tuh? Awalnya. Itu nggak ada data penelitiannya, pasti itu. Enggak, beliau kan dari tadi berasumsi terus-terusan. Saya pakai data kan sudah jelaskan datanya. Oke, beliau kan ada kecurigaan. Yang pertama, bahwa angka Ganjar tidak mungkin segitu karena partainya lebih tinggi. Itu teori. Itu teori satu yang tadi dibilang. Teori dua, terus nggak mungkin dengan Gerindra sekian, Pak Prabowo sekian, itu semua itu adalah dugaan-dugaan saja. Orang kalau udah cinta, dia akan milih tetap gitu loh. Pasti akan memilih Pak Prabowo, walaupun dari bagi-bagi partainya. Dan ada film Dirty Vote itu justru menambah suara Pak Prabowo. Gini yang saya mau bilang logikanya? Yang saya mau bilang begini, logikanya begini ya. Karena ini berlaku ya. Jangan lupa ya, saya, jadi kagak enak nih Bang. Saya tuh 1 bulan tuh 100 titik loh. 1 bulan. 100 titik. Ya. Dan saya mau nyampaikan dulu Sandi Aga Uno lebih dari Babe. Kalah juga. Ya, jadi bukan soal titik-titiknya. Justru saya mau sampaikan gitu loh. Anda udah nonton, saya sendiri tidak menonton dari awal sampai akhir. Tapi yang saya mau sampaikan adalah karena Dirty Vote, suara meningkat. Kenapa? Karena rakyat muak. Ada kemuakan gitu loh. Lalu saya bertanya kepada mereka, muak. Sehingga semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin dihina, semakin dicaci, justru makan gue bela. Lihat aja di Twitter, di Facebook, di Instagram. Semua ucapan-ucapan itu ada. Gue udah nonton tuh Dirty Vote. Tadinya gue memilih 0 sekian. Sekarang gara-gara nonton, gue jadi nonton. Akhirnya gue pilih 02. Banyak begitu. Yang saya mau bilang adalah sangat berbahaya bermain dengan asumsi. Kalau data Babe itu bukan data penelitian, itu data medsos namanya. Oke, nggak masalah. Kalau ternyata itu betul, ya ajukan dengan benar pada waktu di hak angket aja sekalian gitu loh. Sampaikan gugatan itu ada tempatnya, bukan disebar luas ke masyarakat. Di YouTube dan diadakan pada waktu Minggu tenang. Gitu sehingga orang ada sesuatu nih gitu. Emang salah di Minggu tenang? Iya. Apa tuh bunyi undang-undangnya? Gini Bang. Sudahlah, sudahlah, tidak usah berdebat kusir. 75 hari Abang bicara kampanye kepada publik, kami tidak boleh hanya 1 hari di Minggu tenang untuk didengarkan baik-baik. Kan aneh. Apa pasal undang-undang pemilu yang kami langgar? Begitu hebatnya tidak ada promosi, yang dilanggar. Bang, begitu hebatnya promosi Dirty Vote, tetapi justru kejadiannya mengecewakanmu. Kenapa? Karena ternyata justru menambah suara. Tidak ada survei yang menyatakan Pak Prabowo 58 nggak ada. Ada 52 maksimum, 52,5, 53 maksimum. Begitu keluar di vote, beng, bertambah 6%. Itu penelitian kami. Babe karena nggak nonton sih. Di film sudah dijelaskan, penelitian kami mengungkap hasil pemilu ini menurut rancang bangun Pak Presiden Jokowi dengan berbagai kecurangan dan penempatan kecurangan itu akan terjadi 1 putaran dan akan berlangsung 50% lebih. Jadi film itu terbukti. Oke. Jadi Babe, karena Babe tidak menonton, juga dijelaskan di film itu bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo, tapi Presiden. Karena tangan Presidenlah yang bisa mengatur sedahsyat ini. Jadi bukan Pak Prabowo tidak dimanfaatkan Pak Jokowi. Saya yakin ada potensial dimanfaatkan. Tetapi angka Pak Prabowo sudah bisa kami yakini tidak sebesar itu. Kalau Babe mengatakan gara-gara film Dirty Vote salah satunya ya, meningkat, itu bohong karena tidak ada data. Tapi kami bisa buktikan gara-gara konvers tim 02 maka yang nonton film Dirty Vote ini melejit. Itu terbukti, ada datanya. Ya, tapi tidak mempengaruhi. Iya, karena memang bukan itu tujuannya.
Karena kecurangan itu akan tetap berlangsung satu putaran dengan angka 50%. Sekarang sudah berapa viewersnya? Viewersnya mendekati 35 juta. Terima kasih B dan tim. Dirty Mau vote berapa? 35 juta. Kita dari tadi diskusi soal demokrasi, bahwa demokrasi suara rakyat. Itu yang kita ngomongin suara rakyat. Mau berapa juta pun viewernya dan ternyata rakyat telah menentukan pilihannya. Terus mau dibilang apa lagi? Artinya film itu sama sekali tidak berpengaruh. Pak Prabowo sebentar, sedikit sebentar. Ini Pak Prabowo tinggi nih. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo nih, ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang, ya. Ini kemudian ada orang nih, ada simpatisan, ada relawan, ada presiden, ada tim ses, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi ada kesalahannya. Ya tidak mengurangi kewibawaannya beliau dong. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Ini nggak akan mengurangi kewibawaan beliau. Nggak akan mengurangi. Jadi ya oke lah apapun yang kita usahakan hari ini. Sekali lagi, dirty vote maupun dirty hand, kata Pak Rocky, maupun dirty mind, ujung-ujungnya adalah rakyat telah memutuskan pilihannya dan terbanyak telah memutuskan kepada Pak Prabowo. Itu yang kita garis bawahi. Silakan. Ya, terima kasih. Ini kita kan bicara suara rakyat nih, bicara demokrasi. Jangan terlalu kita bicara di kuantifikasir ya. Kita bicara kualitatifnya dulu. Bahwa bangsa ini, bangsa besar membutuhkan presiden yang dipilih secara fair. Fair dulu, adil. Ya, bagaimana itu bisa mendapatkan pemimpin yang dipilih secara adil itu? Maka proses pemilihan itu, pemilu itu, ya harus dilakukan secara jujur, adil, bebas, rahasia, tidak ada tekanan dan lain-lain. Dan semua rakyat tahu, ya bukan hanya dirty vote ini kan bagaimana mereka memfilmkan. Ya, tapi kan kita semua sudah kasat mata melihat yang disebut sebagai fenomena. Dalam ilmu sosial, dalam ilmu fenomenologi itu bisa dilihat yang disebut fenomena. Kita nggak bisa bilang misalkan ketika Aiman sebagai pahlawan menyatakan ada orang yang mengaku kepada beliau ya bahwa mereka disuruh untuk memenangkan paslon tertentu, itu kan bukan hanya Aiman, itu kan ada ratusan ribuan atau puluhan ribuan orang-orang yang mengaku yang sama. Dan dalam teori media massa menulisnya juga. Ya, dan dalam teori itu tidak perlu harus verifikasi namanya. Yang disebut oleh BB Hekal tadi dalam teori namanya verifikasi. Tapi kita dalam observasi itu ada juga namanya falsifikasi. Dikembangkan oleh Karl Popper. Ya, mungkin Adi Armando, Devisip juga paham apa yang saya bicarakan. Jadi kita sudah melihat bahwa ya ketika misalkan dilakukan 2000 sampel Kompas, Litbang Kompas melakukan quick count dengan random sistem random, dia mengatakan Prabowo menang. Ya, dan Prabowo kemudian merayakan kemenangan pada sore harinya. Oke, quick count. Kemudian quick count itu saya kasih tahu, quick count itu survei sama aja. Ya, jangan orang bilang quick count, wah enggak, di dalam dunia statistik cuma dua. Satu namanya survei, satu namanya sensus. Ya, sensus itu nanti menghitung 823.000 TPS itu sensus ekonomi, menghitung populasi. Nah, Prabowo sampai kemarin dan sampai hari ini adalah merayakan kemenangan survei. Ya, dan kemudian pada hari kemarin beberapa hari lalu Kompas, Litbang Kompas yang sama ya mengatakan bahwa 62, sekian persen rakyat Indonesia melakukan survei yang sama-sama tadi Kompas bahwa mereka itu ingin ada hak angket. Iya kan? Nah, sekarang kita menyerahkan kepada teman-teman DPR. Ya, kalau teman-teman DPR ini sampai sekarang dari yang dimana saya di 01, saya tahu bahwa 3 partai itu sampai sekarang sangat solid akan masuk ke tahapan hak angket itu partai-partainya. Dan saya juga mempunyai informasi elit-elitnya PDIP ya bahwa mereka meyakini bahwa Megawati 100% akan masuk ke hak angket. Artinya hak angket ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah 6 hari lalu Presiden Jokowi mengatakan kepada pimpinan TNI dan Polri harus menyelesaikan urusan pasca pemilu ini sebagai residu. Ingat, residu. Teman-teman sekalian, yang saya mau bilang demokrasi itu bukan soal kuantitatif.
ada istilah residu seperti si tukang mebel, potong-potong kayu, kemudian ada sisa-sisa kayu. Itu namanya residu. Dalam demokrasi yang rusak ini perasaan. Kayak orang sedang jatuh cinta misalkan, itu nggak bisa dibilang residu. Suami istri hubungan cinta nggak bisa dibilang residu. Karena ini adalah soal perasaan manusia. Saya sebagai orang yang di 01 merasa tersakiti. Karena saya tahu ini kecurangan demi kecurangan. Cuman kan saya tidak mungkin disuruh ke MK. Seperti dulu waktu 2019, Margarito Kamis dan saya ini, kebetulan saya adalah 2014 Direktur Relawan Prabowo. Saya 2014 supaya tahu teman-teman, udah direktur saya. Ke 2009 saya juru kampanye nasional sampai saya kampanye diutus oleh Joko Santoso, Jenderal Joko Santoso ke Banyuwangi. Ya, dan saya tahu 2014 nggak ada kecurangan. 2014 nggak ada kecurangan. Makanya saya itu pasrah. 2019 saya tahu ada kecurangan. Dan saya melawan, menggerakkan teman-teman. Ya, menggerakkan betul-betul menggerakkan sama Margarito dan lain di depan Bawaslu itu. Nah, sekarang saya merasakan juga, melihat juga ada kecurangan. Pelakunya sama nih, kira-kira. Iya kan? Nah, makanya kita mendukung aja hak angket ini sebagai satu saluran di luar MK. Karena terus terang aja, seperti Pak Mahfud MD ya di 03, di 01 juga akan mengambil juga jalur MK. Melaporkan yang namanya kuantitatif tadi. Silahkan kalau MK memutuskan Prabowo menang, itu urusan MK. Ya, tapi yang jelas, hak angket ini dilakukan untuk supaya kita ke depan mengetahui bahwa ada kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Pertanyaannya apakah itu akan terjadi atau tidak? Atau bisa jadi tidak solid tadi disampaikan oleh Bu Saya yakin terjadi. Saya kita akan melihat bicara soal ini apakah terjadi atau tidak. Dan Ya. termasuk juga lagi lonjakan suara tadi sebutkan PSI. Apakah itu bentuk yang kemudian juga sudah diprediksi oleh Dirty Vote sebelumnya? Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.